Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya upload video kalian itu berulang-ulang? Nah, kira-kira itu apa sih maksudnya konten berulang-ulang gitu? Padahal aku tuh nggak ngerasa kalau misalnya bikin video berulang-ulang, tapi ke data di YouTube itu konten aku berulang-ulang. Kok bisa? Jadi begini. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini kita mau sharing sama teman-teman semuanya kalau misalnya kira-kira konten berulang itu apa sih? Nah, buat teman-teman yang mau langsung aja jangan lupa untuk di-subscribe karena gratis dan juga di-like, di-komen dan di-share kira-kira ke depannya kita bakal bahas apa lagi. Ditulis aja di kolom komentar. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai YouTuber pemula ya. Nah, oke. Jadi di sini guys ya, buat teman-teman yang sering kalau misalnya udah upload video tapi ke data atau ke detect di YouTube itu ya itu konten berulang. Pastinya kan nyebelin banget ya. Tapi walaupun kita nggak ngerasa kalau misal konten itu ya paling kita nambahin dikit-dikit doang. Contoh konsepnya A, kita mau bikin video yang B tapi konsepnya sama, cuma ya nambahin dikit-dikit doang tapi ke datanya itu konsep video yang berulang ya. Nah, sering banget nggak sih kayak gitu nggak sih buat teman-teman yang para content creator? Nah, makanya itu. Jadi di sini kebetulan YouTube itu ngasih tahu kalau misalnya apa itu konten yang digunakan ulang di YouTube. Nah, makanya teman-teman harus paham dengan kata-kata ini dan mengapa itu sangat penting. Nah, konten yang digunakan ulang itu di YouTube penting itu. Pertama, apa yang dianggap sebagai konten yang digunakan ulang itu? Pertama, konten yang digunakan ulang adalah ketika video menggunakan konten yang sudah ada di YouTube atau sumber online lain tanpa modifikasi yang signifikan atau dalam kurung hak cipta. Menggunakan konten yang digunakan ulang di channel dapat mengakibatkan penolakan atau penangguhan dari program partner YouTube atau YPP. Nah, jadi udah jelas guys ya kalau misalnya teman-teman kalau ke data konten berulang itu yaitu teman-teman disangkanya hak cipta. Ya mungkin teman-teman nggak nambahin atau nggak modifikasi sama sekali. Contohnya teman-teman ngambil video dari orang lain, cuman teman-teman ya udah plok ketik aja, nggak ada ngedit sound effect atau nggak ada ngedit potong-potongan atau nggak ada apa namanya, nggak ada reaction atau nggak mungkin cuman sekedar cuma sekedar pindahin CapCut tambahin watermark udah. Nah, itu namanya konten berulang dan itu akan mempengaruhi channel kalian. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena aku pernah ngalamin guys. Nah, pernah ngalamin ketika aku bingung mau bikin video apa, tapi ya gitu aku lakuin konten berulang, ngambil dari TikTok, dari IG, aku masukin watermark. Nah, udah gitu doang. Nah, dan ya mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu itu masih aman guys. Cuman 3 minggu ke depan itu udah mulai berasa udah dinasihati sama YouTube. Akhirnya aku kena kena dismonetisasi 3 bulan gitu guys. Karena konten berulang, makanya bahaya banget guys ya akibat dari konten berulang ya. Nah, let's go. Nah, inilah mengapa konten yang digunakan ulang adalah masalah besar. Dengarkan dari Thomas Kim, Direktur Monetisasi Creator. Oke, nah coba ya kita dengerin dulu guys ya. To reward creators for all the hard work they put in, all the creativity, originality they put in. And you can imagine a scenario where if someone else just literally took that clip, re-uploaded it with like very little work on that and profit off of that, that doesn't set the right incentives for creators. When users come to YouTube, they want to see new, unique things that they can't find elsewhere. But also, from a creator standpoint, this is also really important. You know, at the end of the day, the YouTube Partner Program is designed to reward creators for all the hard work they put in, all the creativity, originality they put in. And you can imagine a scenario where if someone else just literally took that clip, re-uploaded it with like very little work on that and profit off of that, that doesn't set the right incentives for creator. When users come. Nah itu kan makanya kalau misalnya ini nggak dapat hukuman orang-orang seperti ini, bayangkan betapa kasihannya orang-orang yang udah sekreatif mungkin tapi ya katanya cuma diambil sama orang, diganti nggak ada editan, nggak ada apapun itu. Nah itu bakal bahaya banget dan YouTube ini adil guys. Yang nggak adil apa? Yaitu monetisasi YouTuber Shorts. Nah, hasil dari YouTube Shorts itu yang gak adil, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Karena mungkin naik turun kan beda-beda ya. Nah, makanya itu buat teman-teman jangan sampai menggunakan konten yang berulang karena itu sangat bahaya banget dan itu pastinya sangat benar-benar bikin kita nggak nyaman. Kalau misalnya kita udah bikin video udah effort, tapi kita video kita diambil sama orang lain dengan seenak mungkin. Nah, itu rasanya kayak gimana sih? Sakit banget pasti ya. Nah, next. Langsung aja di slide berikutnya. Bagaimana kreator dapat menghindari penolakan atau penangguhan dari YPP karena konten yang digunakan ulang? Ciptakan konten yang original atau unik. Jika menggunakan konten dari sumber lain, berikan sentuhanmu sendiri. Nah, ini nih, seperti menambahkan voice over atau menggabungkan dengan kontenmu sendiri. Makanya itu
Nah, buat teman-teman ya sebisa mungkin bikin video yang menarik ya, menarik, original dan unik. Karena apa? Karena itu bisa menjadi nilai plus juga buat channel kalian. Dan juga ketika kalian mengambil video dari TikTok, Instagram, Slack video atau apapun itu dari Facebook. Nah, teman-teman sebisa mungkin itu diedit dan ada penambahan mau dari voice over, sound effect, overlay, reaction atau nggak apapun itu, jangan sampai ya 50% sama kayak video itulah. Videonya ada perubahan-perubahan atau nggak potongan-potongan yang kira-kira teman ini bisa menjadi inovasi, dan teman-teman juga ya pastinya banyak juga kan di sini kan. Seperti apa? Seperti konten yang semisalnya teman-teman ada kayak visualisasi gitu ya. Kayak contoh ada gambar orang lagi menangkap mancing, tiba-tiba dia voice over. Itu kan kayak gitu kan termasuk ini nih aman guys. Nah, orang lagi mancing, orang lagi berkendara, dari video orang luar negeri, cuma nama orang Indonesia di dubbing, dia voice over aja, seakan-akan itu video aslinya. Tapi itu nggak apa-apa guys, namanya juga kita mengambil dan diberikan sentuhan voice over dengan suara kita sendiri, itu nggak masalah sama sekali. Dan selanjutnya, bagaimana jika saya memiliki beberapa channel? Hal ini adalah source yang telah saya buat menjadi sebuah komunikasi. Jika ingin menduplikasi kontenmu sendiri, misalnya mengupload komunikasi source, beri penjelasan di metadata atau deskripsi untuk membantu YouTube mengerti bahwa itu adalah milikmu. Nah, jadi teman-teman di sini maksudnya kalau misalnya teman-teman ada 3 channel atau 4 channel atau 5 channel, nah teman-teman kan semisalnya udah bikin video effort banget nih. Nah, teman-teman mau upload di 5 channel yang berbeda dengan satu video di YouTube. Nah, itu kira-kira bisa atau enggak? Jawabannya bisa di YouTube dengan kalau misalnya teman-teman mau kayak gitu, teman-teman tinggal mengasih penjelasan di metadata atau di deskripsi video kalian, biar YouTube itu enggak mendeteksi kalau misalnya kalian itu itu bukan video kalian. Kan YouTube juga ya pastinya kan ya kita tahu sendiri lah kalau misalnya nggak terlalu detail banget ya. Makanya itu teman-teman sebisa mungkin harus memberikan pemahaman juga ke YouTube. Nah, caranya kalau misalnya teman-teman mau bikin video di 5 channel berbeda dan di-upload satu video doang, nah teman-teman kasih penjelasan di deskripsi atau enggak di metadata. Oke, mungkin itu aja guys ya buat teman-teman. Semangat selalu dan semoga teman-teman menjadi YouTuber yang sukses. See you next time. Bye.